bacaan kita hari ini, kita mulai dari pasal yang ke-34. Kita telah melihat bahwa sikap Allah yang luar biasa tidak pernah curang. Satu sikap yang tidak ditemukan di antara manusia, berbeda dengan apa yang dituliskan dalam pengkhotbah. Berkata bahwa manusia terlalu banyak dengan kecurangan. Manusia terlalu banyak dengan alasan. Manusia terlalu banyak dengan perkara-perkara yang membuat hidupnya tidak benar. Tetapi dengan jelas sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Jadi yang terdapat di setiap hari, di setiap pekerjaannya, perjalanan hidup kita, kita melihat bahwa keadilan Allah. Kalau di Pancasila itu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Adil terhadap setiap suku bangsa Indonesia merupakan slogan, tidak merupakan kenyataan, merupakan slogan. Karena di mana-mana kita tidak mendapati keadilan. Tapi tidak dengan Allah yang tidak pernah berlaku curang. Dari setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, itu adalah sudah ditakar oleh Allah. Sudah diukur, sudah ditakar. Ya, beberapa pasal kemarin kita baca bahwa semuanya telah ditakar oleh Allah. Coba kita lihat kembali di beberapa pasal kemarin, bagaimana engkau menghitung langkahnya. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Hari-harinya sudah pasti, ayat 5. Dan jumlah bulannya sudah tentu. Batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahi. Semua sudah ditakar oleh Allah. Bahkan pasal 26 ayat 8, ia membungkus air dalam awan, namun awan itu tidak robek. Betapa semuanya sudah di dalam takaran Allah. Tidak seorang pun dapat melampaui takaran Allah. Sudah ditakar. Kekuatan kita itu juga ditakar oleh Allah. Jikalau saya kembali ke 34 ayat 16. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasang telinga kepada apa yang kuucapkan. Allah mulai berbicara. Pakai mulut Elihu yang kemarin kita mulai kenal. Seorang yang termuda di antara sahabat-sahabat Ayub. Orang yang muda ini berbicara, jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Elihu memberikan satu kalimat-kalimat yang seharusnya diucapkan orang tua. Pasal 35. Masih berbicaralah Elihu. Arahkan pandanganmu ke langit.
lihat, perhatikan awan yang lebih tinggi daripadamu. Elihu mengajak sahabat-sahabatnya termasuk Ayub untuk memperhatikan cakrawala. Tidak ada yang lebih tinggi dari cakrawala. Tapi diajak untuk melihat, jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepadanya? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Kalau kita benar, kalau kita salah, apa untungnya bagi Allah? Tidak ada yang berguna bagi Allah. Kalau kita benar, kalau kita salah. Jadi nggak ada gunanya kalau kita memperbenarkan diri, membela diri. Bagi Allah nggak ada untungnya. Kalau kamu hidup dalam kesalahan, jikalau kamu berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Kamu benar, kamu salah, gak ada untungnya. Merugikan dirimu, iya. Tapi berpengaruh kepada Allah, tidak. Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, ayat 8. Hanya engkau yang merugikan dirimu sendiri. Ketika orang menjerit, ayat 12, ia tidak menjawab karena kecongkakanmu. Kerugian. Sebab kalau engkau berbuat jahat, berbuat dosa, ketika engkau menjerit, ketika engkau minta tolong, nggak ada jawaban. Jadi yang rugi adalah kita sendiri. Kalau engkau berbuat jahat, kalau engkau berbuat dosa, kalau engkau melakukan pelanggaran, engkau merugikan diri sendiri. Sungguh teriakan yang kosong, ayat 13, tidak didengar Allah, tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Lebih lagi, kalau engkau berkata engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menantikan dia. Percuma. Engkau berkata, engkau tidak melihat dia, tidak mendengar jawabannya. Jadi kalau kita ngotot saya benar, kebenaran yang kita ungkapkan itu nggak ada gunanya. Kalau engkau melakukan kefasikan, kejahatan, dosa, pelanggaran, itu merugikan dirimu sendiri. Sekali lagi pasal 36, berkatalah Elihu selanjutnya. Ia tidak mengalihkan pandangan mata terhadap orang benar. Ayat 7. Mulai diperbandingkan. Mari kita duduk berperkara, kira-kira begitu. Ya. Elihu berkata, ayo kita duduk, kita coba bicara pelan-pelan. Kita coba berbicara dengan tenang. Mari kita berperkara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Berarti bagi Allah, jikalau engkau benar. Ngotot hidup benar, merasa diri benar, nggak salah, tidak salah. Allah nggak untung kok kalau engkau benar atau salah. Tapi ketika ditemukan ada orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kalau ditemukan Allah, engkau orang yang benar,
Mereka ditempatkan untuk selamanya di samping raja-raja. Engkau punya posisi istimewa. Orang benar itu posisinya istimewa. Diangkat oleh Allah, ditempatkan di tempat yang tinggi martabatnya. Kalau engkau benar, tidak memuji diri karena kebenaran diri sendiri. Tidak. Tapi Allah yang memuji orang benar. Bukan kita yang berkata, saya dong. Sudah dikatakan oleh Elihu tadi. Engkau benar, engkau salah. Bagi Allah, kata orang Jakarta, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Bagi Allah enggak ada untungnya, enggak ada ruginya. Tapi untuk orang yang benar di mata Allah, jadi sudah diselidiki, sudah ditimbang, sudah diperhatikan. Memang engkau orang benar, maka engkau akan diangkat oleh Allah. Ditempatkan di martabat yang tinggi. Ditaruh oleh Allah, duduk di samping raja-raja. Jadi punya tempat istimewa di hadapan Allah. Ayat yang ke-15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari kesesakan. Dipindahkannya ke tempat yang luas, bebas dari tekanan. Ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Orang yang benar diselamatkan, dikeluarkan dari kesesakan, ditempatkan di tempat yang lega, bebas dari tekanan, disediakan hidangan yang tenang dan penuh lemak. Artinya memberikan tempat, tidak sekedar tempat, tetapi memberikan tempat yang lega untuk tidak hidup dalam kesesakan. Dan di mejamu dihidangkan makanan yang secukupnya. Orang yang benar dalam masa-masa resesi, dalam masa-masa kesukaran, dalam masa-masa kesesakan, orang benar enggak kekurangan. Jadi tidak bisa ditawar. Hari-hari ini ketika hidup menjadi begitu sesak, begitu sulit, begitu sukar, kalau kita hidup benar di hadapan Allah, tidak kekurangan. Dari mana nggak usah tanya. Allah bisa berikan burung-burung, kirim daging, roti tepat pada waktunya. Pagi datang burung-burung itu, sore datang lagi. Tidak punya jam, tapi burung itu tepat waktu. Jala-jala yang kosong ketika ditarik dengan firman Allah menjadi jala yang penuh, bahkan syarat. Mazmur Daud berkata, di hadapan lawanku engkau letakkan hidangan. Sementara lawannya berada di meja yang kosong. Meja-meja orang benar kenyang. Disediakan
Mazmur 23. Jelas kita lihat. Tuhan adalah gembalaku. Kata tidak kekurangan. Bukan hanya sekedar kurang uang, kurang makan. Tapi kekurangan-kekurangan kita dicukupkan oleh Allah. Mana ada manusia hidup tanpa kekurangan? Sebaik-baiknya orang pasti punya kekurangan. Tapi karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak kekurangan suatu apapun. Pada ayat yang keempat, Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan di lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Hari Rabu kemarin Opung bersaksi. Minggu yang lalu dia dibawa ke rumah sakit tanpa disadari oleh Opung karena dia sedang pingsan. Ketika sampai di rumah sakit dan ditensi dan diukur gula darahnya, gak masuk akal manusia bahwa gula darahnya hanya 22. Tidak ada orang hidup dengan gula darah 22. Batasnya adalah 40. Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada anak-anaknya yang tahu betapa berbahayanya, betapa krisisnya hidupnya. Untuk gula darah 22 tidak bisa hidup. Tetapi saudara lihat di tepi jurang maut. Sudah berjalan di lembah kekelaman. Tidak ada seorang pun yang mengerti betapa krisisnya. Kalau boleh dikatakan sudah game. Dari rumah, kalaupun itu dibawa ke rumah sakit, itu sudah tidak hidup lagi. Dokter sampai geleng kepala, bagaimana Bapak masih bisa hidup dengan gula darah cuma 22. Itu sebabnya saudara, ketika kita hidup dengan benar di hadapan Allah, ketika kita hidup dengan sungguh melakukan setiap kata firman Allah, tidak kita mengerti hidup kita ini seperti apa, seperti apa bahayanya. Tetapi gadamu dan tongkatmu itu menghiburkan aku. Dengan gada dan tongkat Allah, kita tetap terpelihara. Ketika kembali dinaikkan gula darahnya, diinfus, disuntik, sadar, saya tidak mau di sini. Ini bukan rumah saya. Hanya karena Allah tidak berbuat curang. Jelas. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku
Allah yang sediakan hidangan di hadapan lawanku. Meja lawan kosong, meja orang benar penuh. Amin. Hidup ketika dalam kesesakan hari-hari ini, apakah ada meja saudara yang kosong? Allah sediakan tiap saat, mau makan apa saja ada. Kita orang kaya? Enggak. Hidup kita cukup hari ini, besok cukup lagi, lusa cukup lagi. Bukan konglomerat, tapi di meja selalu ada makanan. Capek bekerja, bapak-bapak pulang, dilihat meja sudah lengkap. Kata Ayub tadi, meja hidanganmu, bahkan makan dengan tenang, dengan kenyang, dengan tidak kekurangan. Bukan otomatis itu. Ada uang untuk sebentar kita belanja. Satu bukti bagaimana Allah pelihara kita. Kita masih menikmati hidup dengan tidak kekurangan. Karena Allah tidak mengalihkan pandangannya dari orang benar. Mari saudara, pertahankan apa yang berkenan kepada Allah. Pertahankan. Jangan ikut arus. Jangan anut gerubyuk. Kalau orang Jawa bilang. Jangan ikut bagian yang banyak. Banyak orang bilang begini ikut. Nanti orang begini ikut. Jangan terpengaruh. Lakukan apa yang benar di mata Allah. Itu saja. Elihu ingatkan, saya kembali ke Ayub 36. Belajar untuk kita dapat hidup, mendengar dan takluk. Ayat 11. Maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Mujur sampai akhir. Luar biasa. Engkau akan hidup mujur sampai akhir hidup. Tidak akan hidup dalam kesengsaraan. Pasal 37. Oleh sebab itu kata Elihu ayat 1. Berdebar-debarlah hatiku, melonjak dari tempatnya. Diajak lagi memperhatikan semua pekerjaan-pekerjaan Allah. Ingat ayat 7. Tangan setiap orang diikatnya dengan dibubuhi meterai. Agar semua orang mengetahui perbuatannya. Meterai Allah itu ada nyambung saudara. Meterai Allah dengan di dalam kitab. Dengan tangannya Allah. Meterainya nyambung, connect. Kalau saudara parkir, ada barcode yang ditaruh di kertas parkir ya. Nanti ketika keluar, saudara tempelkan lagi kertas parkir itu.
menunjukkan berapa jam saudara ada di sana untuk membayar harga berapa jam saudara numpang di tanah itu. Keluar, bayar, terbuka. Sebab di kartu parkir ada barcode yang nyambung. Sistemnya nyambung. Saudara pakai kartu parkir yang lain nggak bisa. Sudah ada masing-masing. Connect-nya meterai Allah di dalam kita dengan meterai Allah. Servernya itu di tangannya Allah. Connect. Tidak ada manusia tanpa garis tangan. Coba lihat. Mungkin ada tangan yang gak ada garisnya. Ada gak? Coba. Lihat, ada? Dan garis tangan inilah meterai Allah. Garis tangan ini meterai Allah. Sekarang tidak perlu tekan-tekan tombol. Dekatkan saja tangan pada sensornya keluar. Setiap tangan kita ada garis tangan. Dan garis tangan ini meterainya Allah. Dan semua manusia yang punya garis tangan, connect-nya ke sana. Nggak bisa lari. Keriput sekalipun, tapi garisnya tetap ada. Coba lihat, tangan-tangan keriput, masih ada garisnya? Ada. Connect-nya masih ke sana. Kita nggak bisa keluar. Mau dunia terbalik seperti apa, garis tangan kita tetap ada. Dan itu sudah ada. Sedunia ini, sekian miliar orang, baru lahir saja sudah ada garis tangannya. Ini meterai Allah, saudara. Meterainya tiap tangan setiap manusia, diikatnya dengan dibubuhi meterai, ayat 7. Agar semua orang tahu perbuatan Allah. Kita nggak bisa keluar dari garis tangan kita. Allah punya catatan-catatan khusus. Karena garis tangan kita ini connect dengan server yang ada di atas. Dengan pencipta kita. Nggak bisa lari kemana-mana. Kalau sidik jari itu dapat diketahui. Dunia pengetahuan dapat mengirimkan sidik jari kita ke seluruh dunia. Hilang, sidik jarinya kirim. Cari. Kenapa bisa? Karena sedunia tidak punya sidik jari kembar. Cuma ini loh saudara. Kalau saudara cep jempol, kelihatan tuh sidik jarinya. Sekarang membuat SIM bukan cuma jempol. Berapa? 5-5-nya di sidik jari. Gak bisa lari. Karena sidik jari itu tidak dimiliki 2 orang. Kembar sekalipun. Gak ada sidik jari yang kembar. Luar biasanya Tuhan. Entah bagaimana cara Allah membuat sidik jari pada setiap tangan manusia hingga tidak bisa kembar. Dan itu langsung berhubungan dengan pencipta kita. Tangan setiap manusia diikatnya. Artinya hubungannya langsung diikatnya dan dibubuhi meterai. Kalau sesuatu dipakai meterai,
sah artinya. Punya kekuatan hukum. Engkau dan saya dalam sidik jari Allah. Coba kitab Yesaya berkata apa? Pasal 49 ayat 16. Yesaya 49:16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu loh connect-nya. Ya, itu connect-nya. Jadi telapak tangan kita ini nyambung. Melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi kalau garis tangan kita ini nyambung, connect, berhubungan dengan telapak tangan Allah. Betapa beruntungnya kalau kita di dalam genggaman tangan Allah. Enggak cari jalan hidup sendiri. Tapi kita mengizinkan Allah menggenggam kita. Bagaimana enggak aman? Yohanes. Injil Yohanes. Pasal 10. Ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Garis tangannya nyambung. Engkau berada di dalam genggamannya. Pertanyaannya, siapa yang dapat melawan tangan Allah? Dan orang yang di dalam genggaman tangannya adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Bahkan Yohanes 17 berkata, engkau serahkan mereka kepada tanganku dan itulah mereka yang kudoakan. Pasal 17 ayat 9. Tidak seluruh dunia aku doakan, Yesus berkata. Tidak. Tapi daftar doa yang selalu disebutkan oleh Yesus adalah daftar doa. Pasal 17 ayat 9. Tetapi mereka yang engkau serahkan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Orang benar. Sampai tadi dikatakan didudukkan di samping raja. Diangkat martabatnya. Garis tangan kita, Tuhan dat loh. Kalau Tuhan saya nggak punya garis tangan kita. Blank, hilang. Tapi ngototnya manusia menganggap dengan kuasaku aku bisa hidup menurut apa yang aku mau. Bodoh. Karena garis tangan yang ada di tangan kita itu nyambungnya ke telapak tangannya Allah. Mau lari kemana kita? Tapi kalau kita di dalam genggaman tangannya. Seperti seorang anak yang digenggam oleh bapaknya. Enggak ada yang takut. Mereka yang dibawa ke lapangan di Polda sana
hasil kerusuhan kemarin. Satu-satu dipanggil namanya, dijemput orang tuanya. Anak-anak itu keluar, dipeluk oleh orang tuanya. Coba saudara, betapa bahagianya anak itu keluar, orang tua yang sambut. Kemarin kemana nak? Ikut mak. Ikut kemana? Diajak temen. Dibayar berapa kamu? Tapi beruntung karena ada hubungan orang tua dengan anak. Bapak ibunya menunggu di muka pintu gerbang. Anaknya dipanggil di antara ribuan orang. Keluar. Ini anakku. Baunya sudah kayak apa? Berapa hari gak mandi. Tapi bapak ibu masih tetap peluk. Engkau dan saya. Di antara ribuan, jutaan, miliar orang. Dipanggil. Karena kita anak Bapa. Connect. Garis tangan kita dihubungkan dengan telapak tangan Allah. Dia milikku. Amin. Tetaplah di dalam genggaman tangan Allah. Tetaplah di dalam genggaman tangan yang tidak pernah menghancurkan, meremukkan kita. Kalau mau remukkan berapa lama saudara? Setiap kita dengan kelakuan hidup kita yang seperti ini terlalu gampang untuk dihancurkan. Tetapi kita digenggam, bukan diremukkan, tapi digenggam supaya terpelihara. Mari kita berdoa. Setiap simpan lewati setiap masa, tiap tetes air jernih. Kasih-Mu lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidup. Janji-Mu menunggu, kasih-Mu menunggu dalam waktu penuh. Saudara, dunia berkata garis tangan manusia itu menuliskan manusia mesti mati. Tetapi tahukah saudara, garis tangan yang Allah taruh dalam hidup kita bukan manusia mesti mati, tetapi mujizat. Setiap hari kita dengan garis tangan
yang terhubung dengan telapak tangan Allah akan melakukan mujizat demi mujizat demi mujizat. Allah bukan taruh kematian di tangan kita, tapi Allah taruh mujizat di tangan kita. Selama tangan kita terhubung dengan telapak tangan Allah, pelaku pembuat keajaiban, kata kitab Keluaran, menjadikan setiap kita penuh tiap hari dengan mujizat-mujizat Allah. Haleluya, bersyukur kepada Allah. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh haleluya. Angkat tangan saudara, berkata, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdiri penuh ucapan syukur. Setiap tangan kita terhubung dengan telapak tangan Allah. Tidak pernah tangan-tangan saudara kosong. Selama engkau hidup benar di hadapan Allah, penyertaan Allah sempurna, janji yang tidak pernah terlambat menolong, menjadikan mujizat, miracle, menjadikan sesuatu yang selalu ajaib. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ada pujian, ada ucapan syukur, ada kata yang tidak terbendung. Terima kasih buat kasih setiamu. Setiap hari ada penyertaan Allah. Digenggamnya tangan-tangan lemah kita, tangan-tangan yang tidak berdaya digenggam dengan tangan kuat Allah. Terima kasih, ku berterima kasih, amin, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Itulah keajaiban-Mu Tuhan. Itulah pertolongan Allah yang ajaib. Itulah kehidupan yang terpelihara. Engkau angkat kami, diletakkan di tanah lapang yang lega, yang luas. Kau sediakan meja-meja lengkap dengan hidangan yang gemuk, yang sehat, yang menyegarkan, yang membuat kami tetap hidup di dalam anugerah Allah. Setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu ada berkat yang selalu baru yang Kau sediakan bagi setiap orang yang Kau kasihi ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Engkau pelihara kami lagi hari ini. Engkau jaga lindungi kami. Engkau berkati kami. Engkau pagari kami. Engkau jaga kami. Haleluya. Dengan belas kasihan-Mu, buat kasih setia-Mu itulah Tuhan, kami terlalu percaya. Hidup kami terpelihara di dalam genggaman-genggaman tangan Allah. Tidak diremukkan, tapi dipeliharakan. Tidak dihancurkan, tetapi digenggam, sehingga tidak satu pun dapat mengusik kami. Terima kasih Tuhan. Buat kasih segala pujian hanya bagi Tuhan yang kembali memberkati kami. Doa puasa sepanjang hari ini dari setiap wilayah diberkati oleh Allah, dan kekuatan daripada Allah menjadi pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua kita berkata amin.